Nama saya Nisa Najir. Saya di sini akan mempresentasikan materi pertemuan ke-6, yaitu resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko kerugian yang mungkin timbul akibat kegagalan atau counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Jenis resiko kredit yaitu yang pertama ada sovereign credit risk. Sovereign risk adalah resiko kredit yang mungkin timbul akibat kegagalan pemerintah negara penerbit surat berharga untuk memenuhi kewajibannya, baik bunga maupun pokoknya. Pinjaman dalam mata uang domestik dan valuta asing, obligasi pemerintah dibedakan menjadi pertama obligasi utang pemerintah dalam mata uang domestik, yaitu kasus default atas utang ini sangat jarang ditemui karena negara memiliki wewenang untuk mencetak mata uang domestiknya. Yang kedua, obligasi utang pemerintah dalam falas, yaitu falas diperoleh dari penghasilan negara penerbit dalam bentuk devisa. Selanjutnya ada analisis rasio keuangan, yaitu pengukuran sovereign risk sama dengan penilaian utang korporasi dengan penyesuaian model. Rasio utama yang digunakan adalah debt service ratio, yaitu jumlah bunga dan pokok pinjaman falas yang jatuh tempo dibandingkan dengan penerimaan negara dari ekspor dan modal masuk. Yang kedua adalah risiko kredit korporasi. Risiko kredit korporasi merupakan bagian yang terbesar terhadap risk debt dibandingkan dengan utang sovereign yang disebut risk-free debt. Risiko kredit korporasi mencakup risiko gagal bayar atas utang yang diterbitkan perusahaan. Yang ketiga ada risiko kredit retail. Banyak bank komersial yang berpendapat bahwa risiko kredit retail ini sama pentingnya dengan risiko kredit korporasi. Di beberapa negara, teknik penilaian kredit individual berubah secara signifikan ketika bank-bank mengganti sistem penilaian kredit dari branch-based menjadi tersentralisasi. Dengan sistem branch-based, keputusan pemberian kredit merupakan wewenang kepala cabang yang sebagian besar lebih dipengaruhi oleh personal knowledge atas debitur-debiturnya. Keputusan pemberian kredit yang tersentralisasi dibuat dengan menggunakan data informasi debitur yang standaris, yang kemudian diolah sehingga menjadi model kredit scoring. Pengembangan produk telah mengubah pasar bagi pembiayaan individual yang saat ini semakin terpisah antara kredit properti seperti kredit kepemilikan rumah dan kredit pembiayaan konsumen seperti pembiayaan kartu kredit. Contoh kredit retail yang pertama adalah kredit kepemilikan rumah dan yang kedua ada kredit konsumer lainnya, termasuk pembiayaan kartu kredit. Saya akan menjelaskan mengenai risiko kredit. Yang keempat itu adalah risiko kredit sistemik. Risiko kredit dan risiko likuiditas merupakan kategori risiko yang terpenting dalam bisnis perbankan. Dalam Basel 1 pengukuran risiko lebih terfokus pada risiko kredit saja. Sekalipun saat ini risiko likuiditas jarang dijumpai di industri perbankan, risiko tetap dapat menimbulkan permasalahan, tidak hanya bagi bank itu sendiri, namun juga bagi bank sentral, lembaga pengawasan, dan juga pemerintah. Masalah NPL bank merupakan masalah bagi pengawas dan bank sentral. Jika industri perbankan mengalami masalah NPL pada saat yang bersamaan, maka hal tersebut menjadi problem bagi perekonomian secara keseluruhan. Bank tidak memiliki cukup modal untuk menyalurkan kredit yang diperlukan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kredit macet akan mengurangi modal bank. Yang kelima, ada risiko kredit trade market counterparty. Risiko pasar yang timbul akibat market to market atas nilai kontrak trade market seperti kontrak falas atau kontrak berdasarkan suku bunga. Bank atau counterparty akan memperoleh keuntungan tergantung dari hasil penilaian mark to market atas kontrak tersebut. Ini adalah merupakan zero sum game di mana hanya satu pihak yang dapat memperoleh keuntungan atas sebuah kontrak. Risiko kredit trade market counterparty timbul ketika counterparty tidak segera membayar kewajiban yang muncul dalam sebuah transaksi. Risiko kredit counterparty dapat dikurangi dengan cara yang pertama, pembayaran berkala atas pihak-pihak dalam kontrak. Yang kedua, debitur mengajukan kolateral sebagai jaminan atas kewajibannya yang disebut dengan netting. Selanjutnya ada penilaian kualitatif. Kerangka 3C dan 5C digunakan dalam menganalisis kemampuan melunasi kewajiban dari calon nasabah bank. Namun, bisa juga dipakai untuk menganalisis resiko kredit perusahaan. Selanjutnya, pedoman 3R yaitu yang pertama ada returns, atau hasil yang diperoleh dari penggunaan kredit yang diminta. Apakah kredit tersebut bisa menghasilkan returns atau pendapatan yang memadai untuk melunasi hutang dan bunganya. Lalu yang kedua ada repayment capacity atau kemampuan perusahaan mengembalikan pinjaman dan bunganya pada saat pembayaran tersebut telah masuk jatuh tempo. Dan yang ketiga ada risk bearing ability atau kemampuan perusahaan menanggung risiko kegagalan atau ketidakpastian yang berkaitan dengan penggunaan kredit. Jaminan perlu dipertimbangkan oleh kreditor. Selanjutnya yaitu ada penilaian kualitatif, di mana dalam penilaian kualitatif ini terdapat pedoman 5C. Yang pertama yaitu ada karakter. Karakter ini adalah kemauan, sifat, atau watak dari debitur atau peminjam untuk memenuhi kewajibannya. Yang kedua yaitu ada capacity, di mana capacity ini kemampuan peminjam untuk melunasi kewajiban utangnya melalui pengelolaan perusahaannya dengan efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu ada kapital, di mana kapital ini posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan dapat dilihat dari analisis rasio. Bank atau lembaga harus bisa memperhatikan komposisi hutang dengan modal sendiri. Yang keempat yaitu ada kolateral. Kolateral ini yaitu aset yang dipinjamkan untuk peminjam, di mana lembaga ini harus meminta jaminan yang nilainya lebih tinggi dari jumlah pinjaman.
Yang terakhir yaitu yang kelima ada condition. Condition ini merupakan kondisi sejauh mana perekonomian akan mempengaruhi kemampuan pengembalian pinjaman. Selanjutnya yaitu ada penilaian kuantitatif. Dalam penilaian kuantitatif tersebut ada rating perusahaan, di mana perusahaan atau negara seperti Indonesia akan menerbitkan surat hutang jangka panjang maupun jangka pendek. Jangka panjang seperti obligasi dan jangka pendek seperti commercial paper. Kemudian perusahaan pemeringkat akan memberikan pemeringkatan terhadap perusahaan tersebut. Kemudian rating menunjukkan tingkat resiko perusahaan tersebut. Oke, kita masih ngebahas masalah penilaian kuantitatif. Nah, penilaian kuantitatif itu menggunakan rating perusahaan. Rating perusahaan kita dapatkan dari lembaga pemeringkat. Yang di situ tuh nanti ada rating dari baik atau kurang baiknya untuk kita memberikan kredit kepada sebuah perusahaan. Nah, contohnya ada seperti yang di atas, sudah kita berikan contoh tabelnya juga. Itu ada rating dari yang baik sampai kurang baik. Itu dari yang baik itu kita urutkan dari yang baik sampai kurang baik. Itu ada triple A, double A, dan A. Lalu ada triple B, double B, B, C, dan D. Itu untuk rating dari yang baik sampai kurang baik. Selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya. Itu ada probability of default. Yang keputusan pemberian kreditnya itu biasa kita kenal dengan karakter binary. Nah, kredit binary itu maksudnya seperti kredit yang akan kita berikan atau kita tidak berikan. Terus di situ juga ada keputusan pemberian kredit yang berdasarkan perhitungan risk and reward atau risiko dan imbal hasil ya, kita biasa sebut reward itu. Salah satu metode yang biasa digunakan itu grading models atau model peringkat seperti contoh yang sebelumnya saya jelaskan juga, dari rating yang dari baik sampai kurang baik yang disebut triple A sampai yang ke D tadi itu. Mungkin itu sekian dan terima kasih.